yang nggak masuk nggak? Belum. Kemana dia? Nggak tahu. Ya udah, Anissa yang bikin doa dulu yuk. Sebelumnya mari kita berdoa. Semoga kepada tujuan masing-masing berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dikit banget ya? Ya. Banjiran atau gimana ini rumahnya? Aku pada nggak masuk. Halo. Assalamualaikum. Salah, aduh Indah ini kemana aja? Maaf ibu, saya kebanjiran kehujanan bu. Pantesan ini cuma 3 doang ya, silakan masuk. Terima kasih ibu. Iya. Maaf ya, ibu. Iya. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang biografi ya. Ya bu. Ada yang tahu nggak biografi itu apa? Ojan boleh? Biografi itu adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupan. Teks ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulis kisah hidup tokoh mencakup pembahasan yang pernah dihadapi maupun kelebihan tokoh yang dapat Iya Ojan. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Jadi teks biografi itu teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi oleh tokoh tersebut, kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi kita semua. Serupa dengan biografi, ada juga namanya autobiografi. Autobiografi itu berisikan kisah hidup seorang tokoh, namun bedanya Winda dan tidur. Baik bu, maaf bu. Jadi autobiografi itu ditulis oleh tokohnya sendiri. Perbedaannya terletak pada penulisannya. Biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh orang yang bersangkutan. Jadi jangan sampai tertukar ya. Coba Anissa, apa perbedaannya tadi? Autobiografi dan biografi apa perbedaannya? Autobiografi yang Ya. autobiografi ditulis oleh orang lain. Ya, betul. Autobiografi ditulis sama sendiri. Ya, betul. Biografi ini mempunyai ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Jadi ciri yang pertama itu teks biografi itu memuat fakta berdasarkan kisah para tokoh-tokoh. Terus yang kedua juga memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh. Ciri yang ketiga yaitu biografi juga mempunyai struktur yang jelas. Terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi bagi kita semua. Biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang sehingga mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Jenis-jenis biografi ya anak-anak. Nah, biografi itu merupakan salah satu bentuk teks cerita ulangan. Ada 3 jenis cerita ulang, yaitu cerita ulang personal, cerita ulang fakta, dan cerita ulang imajinasi. Ada yang tahu nggak cerita ulang personal itu apa? Tidak berlaku. Jadi, yang termasuk cerita ulang personal yaitu buku harian dan surat pribadi. Yang kedua yaitu ada biografi cerita ulang fakta. Cerita ulang fakta yaitu seperti catatan sejarah, biografi, autobiografi, dan berita media massa. Yang ketiga ada biografi cerita ulang imajinasi. Cerita ulang imajinasi biasanya seperti dongeng, novel, dan cerpen. Selanjutnya itu ada tujuan teks biografi ya.
tujuan, teks biografi merupakan cerita ulang yang dikategorikan sebagai teks narasi, yakni teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya, sehingga pembaca ataupun pendengar seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Terus juga ada yang tahu nggak struktur teks biografi itu apa aja? Tidak Bu, belum. Ojan, strukturnya tahu nggak? Baik, jelaskan ya strukturnya. Struktur teks biografi itu yang pertama ada orientasi atau setting. Setting itu berisi informasi mengenai latar belakang peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua ada peristiwa atau kejadian penting. Kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Nah, yang ketiga itu strukturnya ada reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. Ada yang tahu nggak kaidah kebahasaan biografi itu apa? Baik, kaidah kebahasaan biografi itu yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga, tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, banyaknya menggunakan kata kerja tindakan. Fungsinya untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya belajar, membaca, berjalan atau melempar. Yang ketiga itu ada banyaknya yang menggunakan kata deskripsi. Fungsinya untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya yaitu kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh. Antara lain seperti jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kompulatif adalah merupakan. Jadi merupakan itu nggak boleh di kata sifat ya, anak-anak. Yang keempat yaitu banyaknya menggunakan kata kerja pasif. Fungsinya untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang menceritakan. Contohnya itu diberi, ditugaskan, dipilih. Ya coba anak-anak ada yang tahu nggak biografi itu, mungkin pernah baca cerita biografi siapa gitu? Saya Bu, Ya beda. cerita biografi itu seperti menceritakan diri sendiri ataupun menceritakan tokoh narasumbernya. Iya benar. Ada yang kamu pernah baca benar? Pernah Bu, saya pernah membaca biografinya Dr. Haji Habibie, mantan Presiden Indonesia Bu. Ya betul. Kalau Ojen gimana? Belum pernah ya? Tadi kasih tahu aja Winda. Baik Ibu, baca sama Bojan. Baik yuk, kita tutup aja yuk hari ini yuk. Karena waktunya juga udah habis. Baca doa dulu yuk sebelum pulang. Winda boleh? Sebelum pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Menurut kepercayaan agama masing-masing berdoa, mulai. Doa selesai. Pelajaran hari ini kita tutup ya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Di pertemuan selanjutnya Ibu harap banyak ya yang datang.
Minggu depan kita ulas lagi ya materi ini karena kan belum banyak juga nih yang masuk. Lupa semua. Sudah, Ibu akhiri ya. Ibu, terima kasih Ibu.